Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Berburu di hutan, seorang warga di Merauke hilang. Operasi Zebra resmi digelar, polisi fokus pada pengendara yang menggunakan ponsel. Terima bantuan, puluhan lansia di Merauke rela antre berjam-jam di kantor pos. Seorang warga Kampung Kamnosari, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, dilaporkan hilang di hutan di sekitar wilayah Distrik Jagebob. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke sudah menerima laporan dan sudah menurunkan tim untuk mencari korban yang bernama Teguh. Korban terakhir diketahui berburu bersama rekannya Yohanes sejak Jumat pekan lalu. Mereka masuk ke dalam hutan sekitar pukul 2 siang. Namun di dalam hutan mereka terpisah dan sepakat bertemu kembali pada sore hari. Namun hingga waktu yang disepakati, Teguh tidak kunjung keluar dari hutan. Rekan korban meminta pertolongan aparat kampung setempat, namun tidak juga menemukan korban. Satu tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, kami berangkatkan menuju ke lokasi terkait laporan kondisi membahayakan manusia satu orang yang belum kembali saat berburu di hutan Kamnosari, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Untuk personel yang kami turunkan adalah berjumlah 7 personil dengan menggunakan 1 unit rescue car, 2 unit kendaraan roda 2 disertai dengan perlengkapan pendukung peralatan operasi SAR lainnya. Untuk kronologi, menurut laporan yang kami terima, korban atas nama Teguh bersama rekan-rekannya pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 melakukan kegiatan berburu di sekitar hutan Kamnosari, Distrik Jagebob. Sampai dengan malam hari, rekan-rekannya kembali, namun korban atas nama Teguh sampai dengan pagi hari ini belum kembali. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke mengirimkan 7 orang untuk mencari korban. Pencarian juga dibantu warga setempat. Mereka menggunakan kendaraan yang dilengkapi peralatan khusus. Hingga berita ini disusun, proses pencarian masih berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mayat pria Selasa kemarin ditemukan di dalam kamar salah satu rumah di Jalan Natuna, Merauke, Papua Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi. Pintu kamar tidak terkunci rapat ketika ditemukan. Mayat berada di tempat tidur dengan kaki kiri menjulur ke bawah. Korban bernama Baharudin berusia sekitar 50 tahun. Menurut warga, 3 hari yang lalu Baharudin sempat berbelanja di kios tidak jauh dari rumah dan sejak saat itu tidak terlihat lagi. Beli sayuran, kadang minta bapak suruh belikan jeruk, bapak juga nggak mau ambil uangnya tuh bapak. Kadang sayuran tuh kita kasih. Tapi memang udah tinggal lama di sini dia? Lama pak. Udah lama dia. Iya. Ibu tahunya dia tinggal sendiri apa dengan siapa? Iya yang kenalannya itu, yang Dino itu. Dino itu ya? Iya. Oh namanya Dino. Namanya Iya. Dino ya. Oh. Dia tanpa keluarga ya? Tanpa keluarga, menurut Kak Dino tuh nggak ada keluarga. Ibu terakhir lihat dia kapan ibu? Ya 3 hari yang lalu 3 hari pak. yang lalu itu ya? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Setengah 9 hampir. Terus kamu terakhir ketemu Pak Tua ini kapan? Malam. Tadi malam? Tadi malam. Tidak. Kemarin malam? Malam tapi masih jam 7. Di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan benda mencurigakan yang diduga bisa memicu kematian korban. Jasad Baharudin selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk diotopsi. Baharudin selama ini tinggal seorang diri di rumahnya. Ia juga tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lapor perwakilan penyematan pita. Kepolisian daerah Papua menyiagakan 343 personel TNI Polri
dalam operasi Zebra Kartens 2023. Polisi bakal menindak semua pelanggaran lalu lintas, terutama yang berakibat fatal dan mengakibatkan korban meninggal. Operasi Zebra difokuskan pada pelanggaran lalu lintas seperti menggunakan ponsel, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, hingga mengemudikan kendaraan melawan arus. Kita lebih banyak preemptif dan preventifnya. Kecuali kalau udah terlalu, kayak contoh mabuk mengendarai yang tidak disiplin, ya kita laksanakan penindakan. Karena ini kan harus kita ingat karakter masyarakat. Sama juga dengan kendaraan roda 3 sama yang di bawah umur. Banyak anak-anak yang juga pakai sepeda motor. Mari kita sosialisasikan terus. Kita mungkin nanti banyak masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana sih berkendara yang biar selamat itu bagaimana? Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, polisi menggelar apel operasi Zebra Kartens 2023. Apel dipimpin Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan. Operasi Zebra juga difokuskan pada keselamatan berlalu lintas, khususnya jelang pemilu 2024 mendatang. Ini operasi Zebra Kartens tahun 2023 ya. Terkait dengan temanya untuk mendukung kegiatan damainya penyelenggaraan pemilu kada 2024 nantinya ya. Itu mengajak masyarakat ya sejak awal dari sekarang untuk bisa disiplin di jalan. Karena kita tahu ya beberapa kejadian ataupun juga kegiatan-kegiatan masyarakat pada saat pilkada, pilpres di jalan itu seperti apa. Nah, terkait dengan itu kami sampaikan mulai dari sekarang. Ya, ada yang pendukung-pendukung daripada calon-calon ini kan biasanya tidak menggunakan helm, balap-balapan, knalpotnya tidak sesuai dengan SNI, ya itu yang maksud tujuannya ke situ. Operasi Zebra Kartens ini akan berlangsung hingga tanggal 17 September. Hendra dan Iwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Ribuan warga Merauke dari 4 kelurahan sejak pukul 5 pagi sudah antre untuk mendapatkan bantuan dana BLT di kantor pos Merauke. Padahal petugas kantor pos baru membuka layanan pukul setengah 9 pagi. Di antara warga yang antre terdapat lansia yang harus berdiri berjam-jam di bawah panas terik matahari karena tidak kebagian kursi. Bapak tadi datang jam berapa? Pagi sebelum matahari naik. Oh, sudah datang sini ya? Iya. Ini sampai sekarang belum dapat? Belum dapat. Sudah duduk berapa jam ini? Tidak tahu, mungkin sudah 2 ke 3 jam. Terus Bapak ini pelayanan bagaimana? Lama ya? Iya, sudah lama. Sudah lama sekali menunggu ya? Sampai sekarang belum. Bapak tinggal di mana? Mangga 2. Mangga 2 ya, RT berapa Bapak? RT 2. Tadi datang jam berapa? Jam 5. Jam 5. Ini sampai sekarang belum ini ya? Sekarang belum. Nah, Ibu ini bagaimana pelayanan? Lama kah atau bagaimana? Lama. Lama ya? Iya. Nah, Ibu punya mau bagaimana supaya apa? Supaya pulang bisa urusan anak juga di rumah. Kerjaan lama ya? Iya. Pembagian dana BLT kali ini merupakan PKH dan sembako yang diberikan kepada 3.000 warga dari 4 kelurahan di Merauke. Masih ada 2.000 warga lagi yang akan mendapat giliran menerima bantuan pada hari berikutnya. Proses pembayaran hari ini untuk keseluruhannya distrik Merauke yang kita layani di sini, Pak. Jadi untuk keseluruhan distrik Merauke kita lakukan pembayaran di hari ini. Ada berapa kelurahan untuk? Untuk keseluruhannya, untuk kelurahan itu ada 16 kelurahan yang kita lakukan pembayaran di pagi hari ini. Dengan total jiwa berapa semua, Bang? Kalau untuk Merauke sekitar 3.000 yang baru turun. Jadi ini kan dia turunnya bertahap. Jadi yang baru tahap pertama ini 3.000-an yang baru turun. Sementara itu kan untuk alokasi untuk Merauke punya itu kan dia ada sekitar 5.000-an. Ribuan warga ini sejak dini hari sudah antre karena takut tidak kebagian dana bantuan BLT. Mereka juga masih khawatir nama mereka tidak ada dalam daftar penerima karena kesalahan penulisan atau pencantuman nama bisa saja terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabar baik bagi warga Merauke, khususnya nelayan. Harga ikan laut saat ini di Pasar Rawamanggu sudah mulai turun.
Hal ini disebabkan membaiknya cuaca sehingga nelayan kembali bersemangat mencari ikan. Selama beberapa hari cuaca tidak baik sehingga banyak nelayan tidak melaut. Akibatnya tangkapan nelayan berkurang sehingga harga ikan laut merangkak naik. Saat ini harga ikan laut turun di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk satu ikat. Ikan bandeng misalnya yang biasa dijual Rp50.000 per ikat, kini turun Rp45.000 per ikat. Ikan paha-paha yang sebelumnya Rp30 hingga Rp35.000 per tali, kini Rp20 hingga Rp30.000 per tali. Saat ini pasokan ikan di Pasar Rawamangun Merauke cukup banyak dan warga mempunyai banyak pilihan dari ikan laut hingga ikan rawa dengan harga yang sedikit lebih murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Distrik Babo di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat saat ini terkesan jauh dari perhatian pemerintah. Transportasi laut ke daerah ini sangat minim. Hanya ada satu kapal, yakni KM Lema, yang melayani angkutan barang dan penumpang satu kali dalam seminggu. Tidak mengherankan KM Lema menjadi andalan masyarakat di Distrik Babo. Tidak terbayang jika tidak ada KM Lema. Distrik Babo akan menjadi kota mati karena tidak ada distribusi barang dan lalu lintas orang. Sam Venetruma, salah satu warga Babo, terbantu oleh KM Lema. Ia dan warga lain meminta penambahan trip atau perjalanan ke Distrik Babo karena satu kapal tidak cukup. Selain itu, menurut Sam, akibat minimnya transportasi, harga barang menjadi mahal karena pasokan kurang. Cukup membantu dengan kehadiran. Iya. Tapi harapan Bapak ada apakah perlu tambah lagi kapal kah? Memang harapan saya itu kalau bisa tambah satu begitu. Iya. Karena kalau kita mau main satu begini aduh setengah mati gitu. Misalnya saja kita kan saya tidur di bawah. Apalagi kalau ombak masihnya seperti begini. Iya. Kalau bisa karena mereka berbeda apalagi sini ya. Jadi mereka harus ini juga. Karena mereka kalau ini mereka yang punya barang juga harus meminta mereka punya. Warga Distrik Babo meminta perhatian serius pemerintah daerah dan pusat untuk menambah pelayanan transportasi di daerah ini. Mereka ingin Distrik Babo maju seperti daerah lainnya di Papua. Topan melaporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Tingkat kriminalitas di Merauke, Papua Selatan saat ini cukup tinggi. Selama 1 bulan terakhir, Polres Merauke mengungkap berbagai kasus, mulai dari pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, hingga menyebabkan korban cacat, hingga kasus pembunuhan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan, walaupun tingkat kriminalitas tinggi, pihaknya tetap merespon laporan warga, termasuk dari berbagai lembaga dan tokoh masyarakat. Sandi memastikan polisi meningkatkan patroli dan razia di berbagai kawasan yang dinilai rawan. Keamanan dan ketertiban dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Ya, ini harapan saya. Kemudian menindaki daripada beberapa saran dan masukan daripada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, tokoh pemuda, perempuan, ya serta masyarakat umum seluruhnya. Ada beberapa kejadian yang menjadikan isu-isu di masyarakat kondisi kita tidak aman. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan di 2 tempat. Yang pertama di lingkaran Libra, kemudian di daerah Kudamati. Sasaran kita, ya perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah Sajam, kemudian miras, kemudian narkoba, ya. Kemudian ya mungkin kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai dengan ini peruntukannya. Saat razia yang digelar di kawasan Libra dan Kudamati pada minggu lalu,
Polisi menyita puluhan senjata tajam seperti parang, kampak, tombak, hingga katapel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Agama masing-masing. Setelah diaktifkan kembali sebagai Bupati Mimika, Eltinus Omaleng langsung merotasi sejumlah pejabat eselon 2 di lingkup Pemda Mimika. Proses pelantikan pejabat baru dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Mimika. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang juga pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Kendati pergantian di tubuh Pemkab Mimika adalah proses yang wajar, namun pelantikan Kepala Dinas Pendidikan mendapatkan sorotan anggota DPRD Mimika. Semua orang tahu bahwa Jenny Usmani, minta maaf, Jenny Usmani kemarin itu kan menjabat, dia kan diduga kuat terlibat kasus korupsi, yang sekarang statusnya tersangka. Kalau status tersangka, Anda jadikan dia sebagai ini bagaimana? Bahaya Pak, buat Bapak bahaya. Buat Pak Eltinus sendiri bahaya. Saya mau sampaikan ke Pak, kenapa Pak Bupati bisa mendapatkan bisikan yang begitu dahsyat lalu melakukan ini? Saya dengar seluruh orang OAP menyesal. Saya nggak ada urusannya dengan orang itu, mau taruh di mana, kayak mau jabat ini, kayak mau jabat ini. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri. Contoh seperti sekarang ini, APBD induk depan kita, APBD perubahan depan kita, di rolling. Kan begitu, bukankah Pak Eltinus Omaleng bisa bersabar, tarik napas panjang-panjang dulu, istirahat, ketemu dulu keluarga, merasa bersyukur dulu kepada Tuhan bahwa Bapak Bupati sekarang ini sudah diberikan rahmat oleh Tuhan dan duduk tenang. Eltinus Omaleng sempat ditahan KPK dan ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan gereja Jemaat Martin Luther King Mi Timika. Ia kini kembali aktif menjadi Bupati Mimika setelah Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis tidak bersalah dan membebaskannya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Lantamal 10 Jayapura mengerahkan ratusan personel untuk menggerebek sampah di bantaran Kali Acai, Kota Jayapura, Papua. Gerebek sampah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-78 TNI Angkatan Laut. Aspers Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Ganda Siregar, mengatakan kegiatan ini untuk membersihkan kali dari sampah yang berpotensi mencemari lautan. Aksi peduli lingkungan juga membantu pemerintah daerah agar Kota Jayapura bersih, aman, dan nyaman. Karena kali tersebut sudah terjadi pendangkalan dan dipenuhi dengan sampah akibat sampah buangan dari masyarakat sekitarnya, yang mana dapat mengganggu kesehatan karena tumpukan sampah yang ada di air menggenang, juga dapat menimbulkan wabah penyakit dan meningkatkan resiko bahaya banjir apabila Kota Jayapura memasuki musim curah hujan yang tinggi saat ini. Untuk itu, pembersihan Kali Acai kali ini sudah seharusnya segera dilakukan, di mana gerakan pembersihan Kali Acai tersebut selain membantu program pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, asri, dan bersih. Pembersihan kali dilakukan dengan cara manual, yakni mengambil sampah mengapung dengan saringan serta penggunaan ekskavator untuk menggali sedimen yang menyebabkan pendangkalan. Kota Jayapura menjadi salah satu kota tujuan yang datang dari berbagai tempat, berbagai daerah dengan berbagai latar belakang. Bekerja, mencari kerja, kemudian juga bertugas, atau juga memperbaiki atau berusaha untuk ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Bahkan juga dengan pendidikan, melanjutkan pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan yang lainnya. Nah, sehingga dengan kepadatan penduduk tentu berdampak kepada lingkungan. Rusaknya lingkungan, tetapi juga tercemarnya lingkungan. TNI akan terus melanjutkan program kali bersih ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke kali, karena sampah dan air yang tergenang bisa menimbulkan wabah penyakit. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.